pakai barang ini, jangan lupa kalian beli langsung check out di keranjang kuning kalian karena harganya lebih murah dibanding kalian beli di store manapun. Nah, kalian bisa check out hari ini langsung sampai besok. Jangan lupa yang berjoin. Hai, langsung aja tap layar. Kalian boleh lihat di keranjang kuning kalian dan dapat harga berapa ini di keranjang kuning kalian. Oke, langsung ke buruan sebelum habis, tinggal sedikit stoknya. Oke, nah ini nih yang cari nih. Kita lihat dulu aja kali ya keranjang kuningnya. Hai kasih, wah join lagi nih guys ini di live kita. Gimana ya, kemarin barangnya bagus-bagus kan? Nah ini sekarang aku punya barang bagus banget lagi. Kakak bisa cek out lagi. Ini barang kayaknya kalau di keranjang kuning kakak kan langganan tuh lebih murah deh. Mendingan cepet beli sih. Ini barang-barang bagus, so langsung aja check out. Wah barangnya bagus-bagus banget. Iya banget kak, dia lagi turun harga dan baru datang semua barang-barangnya. Jadi segera check out aja ya. Langsung bayar di keranjang kuning, besok langsung dikirim. Kalau bayar hari ini sebelum jam 3 langsung dikirim hari ini juga. Oke. Ayo langsung kasih. Nah ini kayaknya bisa di check out nih, nyampe besok. Oke, beres. Tinggal tunggu. Kok udah capek? Wah, cepet banget ternyata. Barang-barangku. Wah, barang bagus banget sih. Oke lah, coba aja dulu di lemari. Iya, pusing lagi gitu ya kan. Kuliah terus kuliah. Ih, liburan kek gitu loh sesekali. Aduh, setiap hari lagi. Setiap hari tugas mulu. Kapan? Iya. Tapi aku gak pernah ngerjain tugas sih. Aku soalnya joki, males aku. Bentar. Gis. Kalian tahu nggak sih itu yang kelas sebelah? Siapa? Mereka setiap kali ini selesai ngampus, mereka selalu jalan-jalan ke mall beli barang-barang yang nggak guna gitu. Sih? Itu kelas sebelah. Iya kah? Iya. Temanmu kan itu teman dekat nggak sih? Bukan temanku, nggak tahu sih. Pantas aja tiap kali pulang kuliah, kulihat mereka selalu masuk mall terus tuh. Ternyata belanja-belanja tuh. Iya loh, benar. Mereka tiap hari check out lah. Celana lah, baju, perintilan-perintilan. Semua itu loh yang ada di aplikasi-aplikasi tuh. Biar kekinian gitu kali ya mereka ya. Ngeri ngeliat anak-anak sekarang tuh. Ya. Kepala diriku ini. Ya gitu dah, nggak tahu juga dah. Halah, nggak tahu gitu-gitu kan bestimu ya. Tapi kayaknya kebanyakan cewek ya kayaknya gitu. Enggak juga sih, cowok oke. juga kayak gitu sih. Cowok-cewek Emang sama hanya aja. cewek kan enggak, cowok juga bisa. Emang kalian beli apa gitu? Beli sepatu, beli jam, beli apa lagi kalian? Kan banyak. Iya banyak juga. Gak harus cewek, jangan nyalain cewek dong. Oke, siap salah. Iya dong. Emang ya? Tapi mereka itu dikasih uang jajan berapa ya sama orang tua mereka ya? Kok bisa ya tiap hari beli barang-barang aneh terus? Ya juga sih ya. Ya kita aja 20.000 udah cukup tuh. Beli nasi telur di Burjo. Udah kenyang. Kan? Udahlah, positive thinking aja. Mungkin mereka itu gak habis-habis duitnya. Bingung loh mau kemana. Aku hari ini beli ini aja deh, beli itu, beli apa segala macam. Kan tunggu gak habis-habis duitnya loh. Positive Kitanya thinkingnya apa? itu gak kayak gitu. Jadi itu yang mana loh? Smackdown juga nih anak. Aduh. Santai dong bos, Nggak iya kan? Iyalah. Banget. Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wah, ramai kali nih. Bapak masuk terdengar dari luar loh. Gak ada loh Ini Pak. pada ngobrolin apa ini kalau boleh tahu? Ngobrolin kuliah kan teman-teman. Ah, masa? Kita ada Seru semangat kali. belajar Pak. Seru kali tadi terdengar dari luar loh. Ini Pak, Maria yang lebih ini. Ih gak tahu aku apa-apa Pak. Ngobrolin apa Maria? Ini tadi temannya. Gak ngerti. Ini apa. Pak, ngobrolin kelas sebelah. Nggak tahu kelas sebelah tuh. Ada yang cantik kayaknya Pak. Iya? Ah, itu. Enggak Pak, mereka Kenapa, itu kayak tiap hari belanja-belanja gitu loh Pak. Setiap hari ada jadi check out. Kan heran gitu loh. Apalagi wanita-wanita sekarang itu sikit-sikit belanja. Aduh pengen ini, biar kayak ini. Mungkin mereka punya idola gitu kan Pak. Jadi kayak Iya. gak mau ketinggalan gitu loh Pak. Gimana ya? Oh, jadi tadi tuh rame ngobrolin kelas sebelah. Iya Pak. Ya ampun. Ya udah, Bapak ya gitu udah. juga Pak. Kenapa? Bapak kayak gitu juga? Oh enggak. Oh ya. siapa tahu. Karena ini kelas. Kayaknya sih. Apa itu? Ada Pak. Ampun Pak, saya siap salah. Karena ini kelas akan dimulai Ya, ya. Jadi Pak. stop Siapa? dulu ngobrolin kelas sebelah. Oke, ya. siap, Pak. Mari kita bersiap memulai kelas hari ini. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya agar kelas makin bersemangat. Oke. Ya.
Wah. Mau tak tolong untuk Nggak ada kita gitu. hari. Aduh, Weh, kok hati-hati Mas tur, Bro. waduh. Bentar. Loh. Kebalik. Kebalik. Oh, bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Ini Salah. Waduh. Sorry. Maaf. nyanyi dulu Belum kan lah. anak kampus. Terus gitu ya, aku punya nugas. Sekalipun diriku dapat berkata-kata oleh semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, akan serupa gong yang menggema di jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk membakar gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta tolong Mas Riko ya memimpin dalam doa terlebih dahulu. Baik Pak dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini tahu nggak Bapak mau membahas materi tentang apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu? Iya, nggak tahu. Nggak baca silabus? Belum Waduh. baca, Pak. Wah, belum baca. Ini jangan-jangan tugas juga belum dikerjain ini. Udah Wah. Pak, Kok tahu, Pak? Oke ya, sebelum kita membahas tugas, itu nanti dikumpulkan nanti ya di akhir. Oke siap Nah, Pak. Hari ini Bapak mau membahas tentang materi impulsive buying. Ada yang pernah mendengar impulsive buying? Belum, Pak. Belum sih, pernah Pak. mendengar? Iya, belum, Pak. Dengar. Oke, impulsive buying itu seperti yang teman-teman tadi obrolin tentang kelas sebelah. Ayo, tadi obrolin kelas Tentang sebelah tentang apa? belanja-belanja itu ya Pak? Ya, Oh. benar ya. Jadi impulsive buying itu terkait dengan pembelanjaan yang bersifat berlebihan. Nah, yang disoroti bukan masalah, tidak hanya masalah berlebihannya, tetapi masalah tiba-tiba saja ingin berbelanja tanpa ada tujuan atau pemikiran yang matang terkait dengan apa yang dibelanjakan. Oke. Jadi tiba-tiba aja, misalkan nih, saya baru jalan-jalan, nggak ada niat untuk membeli sesuatu, tiba-tiba ketemu, apaan tuh? Wah, apaan nih? Wah, kemudian saya beli. Saya lihat harganya, masuk ini, saya beli. Nah, itu adalah salah satu contoh impulsif buying. Dalam kehidupan sehari-hari, punya gambaran? Contoh? Riko? Riko. Gimana ya? Oh, misalnya kalau aku lagi jalan-jalan ke toko olahraga terus lihat bola kaki. Ah, Padahal di rumah udah ada nih. sudah ada ya. Aku beli lagi. Beli lagi, Iya. padahal sudah punya. Padahal udah punya. Ya, Tapi kan itu. Pak kadang ada yang berpikir kayak biar bervariasi. Misalnya kita udah punya sepatu nih warna merah. Tapi kan biar matching kita harus punya yang kuning gitu loh Pak. Oh, padahal Kayak- sudah punya ya, iya. biar matching aja ya. Benar. Nah, Simon, ada lagi? Yang apa ya?
suka beli kaos sih Pak. Kaos warna hitam bertumpuk di lemari. Bertumpuk ya? Heeh. Wah ini kaosnya hitam semua ini. Iya. Nggak ada variasi ya. Kayak nggak pernah ganti baju dia Pak. Contoh yang sering kita temui lah. Misalkan San Mori, tahu San Mori? Enggak. Biasanya di UGM. Sunday morning. Sunday morning ya. Tujuannya apa sih Sunday morning tuh? Jalan sama pacar. Jajan. Jajan. Iya, ganjil nih Pak, banyak banget ceweknya. Sunday Nggak morning sadis, udah itu kayak asrama. salah satu motivasinya jalan sama pacar ya. Dengan berbekal berbalut olahraga. Iya, berkedok Pak. Berkedok. Olahraga ya kan. Padahal kalau teman-teman lihat di sana banyak jajanan ya kan. Padahal kan tujuannya untuk olahraga. Kenapa banyak jajanan? Pertanyaan saya, dibeli nggak jajanannya? Tergantung. Pasti dibeli. Pasti dibeli. Makanya ada yang jualan. Heeh. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari impulsif buying ya. Apakah hanya makanan di situ? Enggak, ada jual mainan, Ada jual baju. kaos hitam. Heeh. Mas Simon kalau beli kaos hitam di mana? Di online shop sih Pak. Online shop ya, atau di toko lah. Nggak mungkin ke Sunday morning kan? Enggak. Mas Riko kalau beli bola, Biasa di toko olahraga kan? olahraga sih. Nggak mungkin di Sunday morning kan? Iya Pak. Mbak Maria kalau beli sepatu, Apa? Cewek-cewek kan sukanya ke mall. ke mall kan? Sambil cuci-cuci mata gitu lah biar seger gitu loh Pak. Habis duit cowoknya. Tapi di Sunday morning juga jualan itu sepatu. Dan laku. Nah itu salah satu contoh impulsif buying. Punya gambaran teman-teman? Aku tuh mau nanya apa? Ya gimana? Apa sih letak perbedaan yang mempengaruhi faktor-faktor yang apa namanya tadi itu Pak? Impulsive buying. Nah, Ya. itu Pak. Banyak sih ya, terutama psikologis ya, seperti Mbak Maria tadi sebutkan. Kalau warnanya beda, saya butuh yang matching, padahal sudah punya. Tidak melihat fungsi, tapi lebih melihat, wah matching ini, beli lagi. Ya. Biar cantik Pak. Bisa jadi biar tambah cantik ya. Betul. Ya, salah satu motivasinya. Kemudian faktor tadi Mas Riko misalkan sudah punya bola, lihat bola. Apa sih yang menarik dari bola yang baru itu Mas Riko? Mungkin warnanya, Warna bentuknya. berbeda. Bentuknya? Iya. Kotak bolanya atau bagaimana? Gitu ya. Bolanya SpongeBob Pak, kotak. Gitu ya atau apa? Biasanya kalau Mas Riko kan cowok ya, biasanya faktor promosi. Ini kok bola murah kali, kan gitu ya. Padahal di rumah udah ada, tapi ini murah kali nih, saya beli. Padahal nggak niat, ini murah kali, saya beli ya. Nah saya nggak tahu kalau Mas Simon ini beli kaos hitam, motivasinya apa ini? Oh, biar ini Pak. Biar banyak yang datang gitu. Ya, itulah. Baju kencannya ganti-ganti Pak tiap hari, biar nggak dikenal gitu. Nggak loh, hitam, Pak. nggak maco ya Mas? Iya, biar keren aja Pak. Biar keren ya. Oke. Ada faktor biar keren gitu. Padahal kan penilaian ya lebih ke subjektif atau objektif ya. Jadi seseorang tidak harus dilihat dari warnanya, kan bisa menarik ya. Tapi menurut Mas Simon sendiri dengan warna itu bisa menarik perhatian. Jadi banyak faktor ya di sini seseorang melakukan impulsif buying. Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman mahasiswa Tanyalah, terus dia nanya. yang lebih kritis untuk generasi Kan pinter. Indonesia yang lebih maju. Riko ya nanya Riko. Nanya Riko, Nanya apa ya? ini loh, kan kau kemarin nanya-nanya ini terus loh kemarin. Ada pertanyaan? Coba kau tanya dulu, sekali-sekali lah. Atau ginilah, saya akan jelaskan sedikit ya Oke. terkait dengan generasi ya. Ya saya tahu, saya dengan teman-teman di sini generasinya nggak terpaut jauh ya. Kita sama-sama generasi milenial. Enggak ya, saya milenial. Ya. Oh, Gen Z. Genset. Generasi Gen Z. Z. Pak, mati lampu tuh di Genset. rumah. Yang keren kayak gitu. Genset. Ini kan tadi Bapak dengar teman-teman sedang membahas kelas sebelah. Iya Yang Pak, Seumuran kan ini. betul. Iya. Kenapa mereka bisa melakukan belanja yang berlebihan, sedangkan teman-teman di sini tidak? Mungkin ya, mungkin. Nah, padahal sesama generasi. Nah, ini ada yang membedakan. Apalagi Bapak. Seperti yang Mas Simon tadi katakan, jangan-jangan Bapak ya belum tentu ya. Nah, jadi gini. Terkait generasi, sebenarnya ada penelitian mengatakan bahwa generasi Y atau generasi
Milenial itu lebih bisa secara psikologis lebih bisa mengatur untuk tidak terlalu impulsif buying. Ya, tetapi marketing berkata lain. Marketing dalam arti kata di lapangan ya. Dalam penelitian juga marketing ternyata punya pola pikir berbalik. Jadi yang diincar justru yang milenial bukan Z. Kenapa? Karena milenial potensial. Kenapa potensial? Karena milenial rata-rata sudah bekerja, punya penghasilan. Ini sangat prospektif. Makanya di marketing di lapangan mereka melihat cara berpikir milenial. Kita kaum milenial itu bisa mengatur psikologis, tetapi marketing tahu bagaimana mengakalinya, ya. Jadi kalau harga tidak masuk, misalkan, Pak butuh ini Pak, ini menarik gini. Bapak belum punya kan? Oh saya sudah punya. Biasanya orang milenial gitu. Oh saya sudah punya. Kemudian ditawari lagi dengan teknik yang lain. Pak ini baru promo Pak. Baru promo Pak. Apalagi garansinya lama nih Pak. Padahal di rumah sudah punya. Nah, akhirnya mulai tertarik lah. Itu generasi kami milenial. Beda lagi dengan generasi Z teman-teman sekarang. Lebih impulsif tetapi ada yang disupport dengan dana, ada yang tidak. Nah, itu yang mempengaruhi nih. Mau apa-apa kalau nggak punya dana gimana kan gitu kan. Betul sekali Pak. Nah. Kayak kelas sebelah kan banyak duitnya tuh ya Pak. Yang habis Ya, Pak kebetulan kelas sebelah banyak duitnya. Nah, kita ini apa lah ya kira-kira. yang jadi masalah adalah Jangan curhat. secara psikologis generasi Z itu sama, memiliki psikologis yang sama, ketertarikan yang berlebihan. Hanya saja ketertarikan itu akan berkurang seiring dengan sumber daya. Ya, aduh, punya nggak ini? Punya dananya nggak? Nah, marketing di pasaran itu menangkap hal itu, sinyal itu. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena mereka memberikan solusi jangka pendek yang efeknya jangka panjang ya. Jadi, oh nggak punya dana nih, oh tenang, bisa dicicil, bisa digini. Nah, seperti itu. Tetap nggak punya dana, oh tenang, kami memberikan pinjaman lunak. Ah itu, jadi hati-hati dengan bahayanya impulsif buying ya. Tadi kan Pak itu ada yang kayak mau belanja kan, terus dia bilang, aku kan udah kerja ya, udah sebulan kerja, udah setahun, udah seminggu, tiap hari gitu, self reward gitu loh Pak per kedoknya. Itu gimana Pak? Beda sama atau bagaimana Pak? Self reward sendiri nggak masalah bagi saya. Saya pun juga ya. Habis kelas ini saya pasti akan minum lah. Oh iya. Tidak hanya minum air putih ya, tapi yang segar-segar. Segar. Untuk apa? Self reward. Karena saya sudah mengajar teman-teman di sini kan gitu ya. Iya Pak. Jadi self reward sendiri nggak masalah, tetapi kita harus bedakan. Apa ini yang disebut dengan self reward? Apa ini yang disebut dengan impulsive buying? Impulsive buying bersifat berlebihan dan tiba-tiba, secara tiba-tiba. Kalau self reward tidak mungkin tiba-tiba dong. Artinya gini, misalkan saya habis ngajar nih, saya sudah planning, saya sudah merencanakan habis ngajar saya mau minum yang segar-segar. Saya sudah planning. Saya pilih self reward saya dalam bentuk minuman. Saya juga sudah planning. Saya sudah tentukan, tidak tiba-tiba. Dan itu ada batasannya. Ya, batasannya artinya tidak semua yang segar-segar saya minum. Enggak, saya hanya minum segar-segar yang ini dan cukup satu porsi saja. Gitu. Tapi kalau impulsive buying itu berlebihan dan tidak terkesan apa ya, tiba-tiba gitu. Ya, jadi apaan tuh? Konsep apaan itu yang menjadi menghantui kita ya. Apaan tuh? Apaan tuh? Itu akan mendorong kita untuk melakukan pembelian yang kita sebut dengan impulsive buying tanpa kita memikirkan manfaat, tujuan, dan lain sebagainya dari barang yang kita beli. Begitu Mbak Maria. Gitu Pak. Mau nanya Pak, Ya, ini boleh. impulsive buying ini bisa menjadi faktor budaya di Indonesia nggak? Bisa jadi salah satu kebudayaan di Indonesia nggak? Impulsive buying ini? Kebudayaan itu muncul dari keterbiasaan ya. Nah, kalau saya bilang budaya, saya belum berani. Dan budaya bangsa Indonesia sebenarnya bukan impulsive buying. Sejak SD kita dibudayakan untuk apa? Rajin menabung. Bukan rajin belanja ya, tapi rajin menabung. Tapi apakah impulsive buying ke depannya akan menjadi sebuah budaya? Kita lihat ya, karena kebudayaan itu muncul dari kebiasaan ya. Jadi apakah masyarakat Indonesia terbiasa dengan belanja?
saya rasa itu hanya sekelompok apa ya, orang tertentu. tertentu ya. Contohnya tadi kelas sebelah. Apakah kelas ini juga berbelanja berlebihan? Enggak sih, Pak. Tidak juga ya. Kita hemat-hemat Gitu, Pak, jadi orangnya. hemat, Pak. Hah? Baik. Hemat, Karena baik-baik Pak. Kita Karena nabung. mengikuti budaya nenek moyang, rajin menabung kan gitu ya kelas ini ya. Jadi kalau Mas Simon tadi tanya apakah akan menjadi budaya, kita lihat ke depan ya. Selama ini, menurut saya ini hanya temporer ya, hanya waktu dan tidak bisa dibudayakan ya. Gitu Mas Timo. Oh gitu Pak. Pak ini ada nggak sih keterkaitannya tentang impulsive buying ini dengan cerita-cerita Alkitab gitu loh Pak? Apakah ada? Kalau keterkaitannya dengan cerita-cerita Alkitab, cerita apa ya? Cepat tahu Pak ada. Kurang lebihnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berkecukupan. Hafal doa Bapa kami? Hafal dong. Hafal. Ya, Pasti hafal. Kristen, ada Bos. bagian yang berkata, berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang makanan secukupnya. kami yang secukupnya. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan untuk kita istilahnya mencukupi hari ini secukupnya. Bahkan belajar soal makanan. Sebenarnya konteksnya tidak hanya makanan ya. Seluruh kebutuhan kita hendaklah kita penuhi dengan secukupnya. Ingat kisah itu enggak? Musa. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun dengan mana. Ya, ketika mana itu dikantongi, disimpan berlebihan, mana itu akan membusuk. Nah, artinya Tuhan sudah memberikan konsep secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Gitu. Bahkan di ayat-ayat, marilah kita buka ayatnya ya. Ada beberapa ayat yang menyatakan tentang hal tersebut. Nah, tapi kalau perumpamaan mungkin saya sering bolos sih sekolah minggu ya. Saya juga Pak terlambat terus Pak. Ya, Parah tapi kalau sih. ayat adalah ayat hafalan ya ketika sekolah minggu kita buka di Amsal 21 ayat 20. Nah, Amsal 21. ayat 20. Coba Mbak Maria minta tolong bacakan. Harta yang indah dan minyak yang ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, Amsal sudah berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Belanja berlebihan termasuk dalam kategori boros, ya. Satu lagi ayat di Amsal 13, Amsal 13. ayat yang 11. Saya bacakan ya. Oke Pak. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amin. Nah, di sini pun Alkitab mengajarkan konsep menabung. Tidak melihat berapa besar yang kita tabung, tapi bagaimana kedisiplinan kita menabung. Itu akan membuat kita menjadi berkecukupan, bahkan dikatakan kaya. Gitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebenaran firman Tuhan, terkait dengan materi impulsif Satu tadi. lagi nih Pak, aku mau. Kamu Boleh, nanya, gimana, kamu Pak? aja kamu. Ya, Kan kita Kristen ya Pak. Mau tanya, ada dampak impulsif buying ke kehidupan rohani kita nggak sih Pak? dampak impulsif buying terhadap kehidupan rohani kita. Iya Pak. Secara apa ya? Kalau saya mau katakan berdampak, khususnya kehidupan rohani kita terhadap Tuhan. Ya, kenapa? Karena kalau impulsif buying kita tuh lebih apa ya? Melihat barang-barang, konsentrasi bagaimana mencari uang, kemudian ketika punya uang banyak bagaimana menghabiskan dan lain sebagainya, sehingga itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Sang Pencipta yang ampunya segala sesuatunya. Jadi hubungan antara impulsif buying dengan hubungan kita dengan Tuhan bisa istilahnya berbelok. Makanya Alkitab pun sudah memberi peringatan ya tentang hal tersebut ya. Janganlah engkau berbelok kanan kiri atau jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Artinya jangan sampai barang-barang, harta dan lain sebagainya bisa menjadi istilahnya Baal atau Tuhan lain dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melupakan sumber dari segala sesuatunya. Begitu Mas Riko. Kasih Pak. Sama-sama.
Bagaimana teman-teman? Itu garis besar materi impulsif buying kita pada hari ini. Ada yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan? Cukup sih Pak. Boleh sih, Pak. Cukup? Cukup. Mendapat gambaran ya? Ya, Pak. Nah, untuk closingnya Bapak mau menyampaikan pesan nih ke teman-teman. Bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk teman-temannya nah ya, untuk memberikan nasihat. Impulsif buying jika sudah masuk, itu kan sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi segala sesuatu, apaan tuh kemudian dibeli ya, menjadi kebiasaan. Bagaimana kalau punya saudara atau teman yang seperti itu? Apakah itu bisa diubah atau diantisipasi? Itu kan sebuah habit Pak, bisa ya. Firman Tuhan, bukan firman Tuhan ya, istilahnya firman Tuhan kan tajam bermata dua. Bisa dipakai untuk A, bisa dipakai untuk sebaliknya juga ya. Nah di sini kebiasaan yang buruk itu kan apa? Ayo, masih ingat kebiasaan yang buruk? Enggak tahu. Wah, sama ini kayak Bapak bolos sekolah minggu ya. Waduh. Apa tuh Pak? Apa, Pak? Kebiasaan yang buruk itu bisa atau simpelnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau teman-teman punya kebiasaan buruk, bisa menghancurkan kebiasaan atau hal-hal yang baik. Ya. Nah, sebaliknya juga, bagaimana kalau kebiasaan impulsif buruk itu bisa menghancurkan kehidupan yang baik dong? Mengobatinya gimana atau mengantisipasinya? Simpel aja. Mulailah dengan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi kalau teman-teman atau punya teman saudara yang punya kebiasaan buruk, ajaklah mulai untuk melakukan kebiasaan yang baik. Karena dengan memulai kebiasaan yang baik, maka kebiasaan yang buruk itu akan menghilang. Karena ketutup dengan kebiasaan yang baik. Gitu. Tapi kan nggak mudah Pak. Apalagi misalnya kan tadi Bapak bilang kayak ayo kita ajak saudara kita, teman-teman kita untuk kebiasaan yang baik. Tadi kan Bapak bilang dia impulsif buying. Nah. Terus nanti kalau misalnya dia belanja, kamu jangan, kamu hemat. Terus nanti kan dia bilang gini Pak, ngapain lo teratur katanya gitu. Kan duitku, ini kayak gitu. Nah, kita niatnya baik malah kita yang kena ngomel Pak. Itu gimana Pak ngatasinnya? Ini kan tadi saya katakan, ini minimal paling enggak bagi diri kita yang tahu akan kebenaran, ya. Siap. Jangan sampai kita memulai kebiasaan yang buruk, ya. Syukur-syukur kita sudah memulai kebiasaan yang baik, ya. Kita hanya bisa memberikan masukan. Masalah melarang, kita nggak punya hak, itu kan hak mereka. Tapi kita bisa memberikan insight atau pandangan positif tersebut. Kalau khususnya untuk diri kita ya, kalau kita punya kebiasaan buruk, bagaimana mengubahnya? Mulailah start dengan kebiasaan baik. Lakukan itu terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baik yang menghilangkan kebiasaan yang buruk tersebut. Oke Pak. Itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Semoga menangkap sesuatu teman-teman. Nangkep Pak. Nangkep. Nangkap ya? Nangkep. Oke. Disimpan dalam kantong. Nah ya. Langsung Pak. Oh, bentar, oke. Pak. Bentar. Tadi Ya, nangkep. ya. Oh, ada yang di kantong. Ini kan. Iya. Oke. Kalau begitu ya. Perkuliahan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Tapi sebelum berakhir kuliah ini, marilah kita bernyanyi satu lagu lagi. Oke. Satu lagu lagi ya. Lagi kita Minta tolong Siap. Simon. Set. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
dengan doa terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak, kami telah menjalani perkuliahan pada sesi hari ini terkait dengan materi impulsif buying. Kiranya Bapak kami mendapat sesuatu yang berharga dan menjadi kekuatan, pegangan dalam kehidupan kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Sarangnya. Sarangnya. Sampai ketemu di Iya, Bapak. perkuliahan selanjutnya ya. Ya, Pak. Sarang Terima kasih. tahun. Aduh, Ternyata lumayan lah selesai juga, dapat guys. pembelajarannya. Iya, makanya hemat-hemat, gengs. Kata nenek moyang kita juga. Harus Hemat-hemat. Rajin menabung. Itulah. Nabung. Rajin menabung itu loh. Ayo pulang-pulang kantin-kantin dulu lah. Lapar ya. Lapar. Apa kita nih? Yuk. Aduh, ini pun. Apa itu? Aduh, Ada lapar ya. sama aku juga lapar. Tuhanlah kekuatan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatan.